Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kailonur Amelia Putri dari kelas 10 Akuntansi 1. Saya akan membuat tugas praktek etika profesi dengan judul bab unsur komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, gagasan, atau pengertian dengan menggunakan lambang yang mengandung makna tertentu, baik secara verbal maupun non-verbal. 1. Unsur-unsur komunikasi. Ada 8 unsur-unsur komunikasi menurut William J. Sawyer, yakni lingkungan komunikasi. Lingkungan komunikasi memiliki 3 komponen penting, yaitu 1. Fisik, yaitu tempat komunikasi berlangsung. Yang kedua, sosial psikologis, meliputi pesan yang dijalankan oleh orang-orang yang terlibat dalam komunikasi. Yang ketiga, waktu, mencakup waktu dalam hitungan jam, hari, atau sejarah komunikasi berlangsung. Poin yang kedua, encoding atau decoding. Dalam ilmu komunikasi, tindakan menghasilkan pesan disebut dengan encoding, sedangkan tindakan penerima pesan disebut dengan decoding. Seorang komunikator sering disebut encoder, dan seorang komunikasi disebut decoder. Dalam proses komunikasi, kita melakukan proses encoding, decoding, dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, sumber penerima. Sumber penerima merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Artinya, setiap orang yang terlibat dalam komunikasi adalah sumber atau komunikator, sekaligus penerima atau komunikan. Yang keempat, kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi mengacu pada kemampuan seseorang untuk berlangsung secara efektif, yang mencakup pengetahuan tentang peran lingkungan atau konteks dalam memengaruhi kandungan atau konten dan bentuk pesan. Yang kelima yaitu umpan balik atau feedback. Feedback adalah tanggapan yang diberikan oleh seseorang, komunikan atau penerima pesan, ketika seorang komunikator atau pemberi pesan sedang menyampaikan pesannya. Yang keenam, gangguan. Gangguan dalam komunikasi umumnya berupa distori, informasi atau pesan. Distori pesan terjadi ketika ada perbedaan antara apa yang dimaksudkan oleh pengirim pesan dan apa yang ditangkap dipahami oleh penerima pesan. Yang ketujuh, saluran komunikasi. Saluran komunikasi atau disebut juga media komunikasi, berarti tempat berlalunya pesan dari sumber kepada penerima komunikasi. Seringkali disampaikan melalui lebih dari satu saluran. Yang kedelapan, pesan. Pesan adalah perintah, nasihat, permintaan, amanat yang disampaikan kepada orang lain melalui media tertentu. Poin yang kedua, tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi menurut Onong Ujjana Effendi. Yang pertama, perubahan sikap. Sikap komunikasi dapat berubah setelah terjadinya suatu proses komunikasi. Yang kedua, perubahan pendapat. Perubahan pendapat dapat terjadi dalam satu komunikasi yang tengah dan sudah berlangsung. Yang ketiga, perubahan perilaku. Komunikasi dapat juga mengubah perilaku komunikan. Misalnya, dari semula bersikap negatif terhadap sesuatu. Misalnya, dari semula bersikap negatif terhadap sesuatu menjadi bersikap positif. Yang keempat, perubahan sosial, yaitu perubahan yang terjadi dalam tatanan masyarakat sebagai akibat dari proses komunikasi tertentu. Adapun tujuan komunikasi menurut Canggara Hevia adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar apa yang disampaikan dapat mengerti. Yang kedua, memahami orang. Yang ketiga, agar pesan dapat diterima oleh orang lain. Yang keempat, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Sekian hasil materi pembelajaran praktek saya. Jikalau ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.